Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel saya, di channel Matekno, channel yang membahas tentang seputar dunia edukasi digital, teknologi, dan juga hal-hal terkini terkait dengan abad 21. Oke, untuk media pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang desain poster dengan materi gambar ilustrasi. Tapi sebelum itu, silakan klik tombol subscribe-nya dan dukung channel ini agar bisa lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru terkait dengan channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja di sini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat desain poster yang baik untuk pemula. Di sini akan saya membuat sebuah workshop tentang desain poster. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu definisi dari poster. Poster adalah sebuah kertas yang ditempel di permukaan dinding, berasal dari bahasa Inggris yaitu to post. Poster sendiri merupakan alat untuk mengiklankan, mengkomunikasikan sesuatu seperti propaganda dan protes, serta maksud-maksud lain yang ingin menyampaikan berbagai macam pesan. Poster sendiri itu adalah bagian dari gambar ilustrasi. Selanjutnya, poster memiliki beberapa hal yang disebut dengan poster key agar poster tersebut menjadi poster yang baik. Di antaranya adalah yang pertama mudah dibaca atau readability, kemudian mudah dilihat visibility, mudah dimengerti legibility, dan yang terakhir adalah susunan yang baik atau bisa kita sebut dengan komposisi atau layout. Langsung saja kita bahas satu persatu terkait dengan key dari poster. Oke, kemudian kita akan jelaskan bagian-bagian dari poster terlebih dahulu. Yang pertama, bagian-bagian dari poster adalah judul atau headline. Judul atau headline di sini bertujuan untuk memberikan kejelasan. Kemudian di bagian bawah judul ada subjudul. Kemudian yang ketiga ada slogan. Yang keempat ada body text. Yang kelima ada footer. Di antara keenam bagian-bagian dari poster itu harus memenuhi keempat kriteria dari key poster ini, yaitu readability, visibility, legibility, dan juga komposisi. Judul itu harus mudah dibaca, mudah dilihat, dan mudah dimengerti, serta tidak mungkin judul berada di bawah. Pasti judul atau headline berada di bagian atas. Jadi keempat ini sangat penting harus dipahami ketika kita ingin membuat sebuah desain poster. Oke, kita lanjut, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara membuat poster yang baik? Poster yang baik itu harus memiliki tujuan. Yang kedua harus eye-catching. Yang ketiga judulnya menarik. Yang keempat harus tahu ditempatkan di mana. Yang kelima komposisi atau layout yang juga menarik. Yang keenam materi atau konten atau isi yang baik. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas satu persatu dari mulai tujuan. Tujuan poster di sini itu memberikan sebuah informasi saja, ataukah poster itu bersifat mengajak, poster itu bersifat menghimbau, atau poster itu bersifat melarang, atau poster itu mengajak berdiskusi dan lain-lain. Jadi tujuan utama dari poster yang akan kalian buat itu harus jelas di sini. Yang kedua harus eye-catching. Eye-catching maksudnya adalah menarik. Kalau kita banyak saingan, jadi kita menempatkan poster kita di antara poster-poster yang lain, syarat yang harus baik adalah poster kita harus terlihat terlebih dulu di antara beberapa poster yang didisplay di sekitarnya. Yang ketiga adalah judul. Bagaimana kita harus membuat judul yang menarik agar orang yang melihat itu tertarik. Misalnya seperti judul atau headline pada koran yang pendek, tajam, dan mengajak atau mendorong orang atau mendorong si pembaca untuk membaca lebih lanjut dan membuat orang penasaran. Itu adalah esensi dari sebuah judul pada poster. Yang keempat adalah audiens. Mencari tahu audiens yang akan membaca poster itu sangatlah penting. Apakah sesama peneliti, apakah sesama siswa, atau adalah dalam sebuah lingkup kehutanan atau di halayak umum. Hal ini sangat penting untuk menyusun beberapa isi dalam poster tersebut, baik itu dari segi judul, materi, atau istilah-istilah ilmiah lainnya. Misalnya, kita membuat suatu poster
ilmiah tapi kita taruh di warung kopi atau kita taruh di warung pecel. Jadi itu tidak mungkin. Masa di warung pecel kita membahas sebuah penemuan ilmiah tentang biologi, fisika, atau saintifik. Jadi itu sangat tidak mungkin. Jadi kita harus menyesuaikan desain poster kita dan juga di mana kita akan meletakkan poster tersebut. Yang kelima adalah layout atau komposisi. Jangan kita membuat satu desain poster yang semuanya penuh. Jadi jangan memadati seluruh area poster dengan konten. Pastikan poin-poin penting yang ingin disampaikan itu yang memiliki eye level audience. Jadi pertama kita harus menyesuaikan tinggi poster dengan mata orang yang melihat. Jangan juga sampai tulisan judul itu terlalu kecil, tapi isinya tulisan terlalu besar. Jadi itu harus kita sesuaikan. Yang keenam adalah materi atau konten. Pada poster memiliki materi yang akan disampaikan itu bisa lebih singkat dan padat. Pemaparan materi yang lebih detail itu bisa melalui leaflet atau brosur. Karena pada dasarnya poster adalah media untuk mengiklankan, tapi tidak memberikan isi yang sangat detail. Oke, selanjutnya adalah prinsip desain poster. Untuk membuat sebuah poster yang baik, kita harus memiliki atau memahami beberapa prinsip desain poster. Yang pertama adalah keseimbangan atau balancing. Yang kedua adalah alur membaca, ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah penekanan, irama, dan juga kesatuan. Singkatnya, keseimbangan di sini adalah poster itu harus seimbang kanan kiri atas dan bawahnya. Kemudian alur membaca, ketika kita membuat sebuah desain poster, kita harus menentukan ke arah mana kita harus membaca, apa yang akan kita baca terlebih dahulu. Jangan sampai isi kita membaca lebih dahulu tapi judulnya tidak ada. Kemudian penekanan, itu jelas bahwa judul itu harus memiliki ukuran yang lebih besar daripada isi. Kemudian yang keempat, irama, pengulangan, penekanan, dan sebagainya. Yang kelima adalah kesatuan atau unity. Jadi ada gambar, ada tulisan, ada slogan, semuanya harus terlihat menyatu. Lebih jelasnya saya akan membahas tentang balance. Balancing di sini adalah sebuah keseimbangan yang merupakan salah satu prinsip dasar dari sebuah desain poster. Tentang keseimbangan di sini, desain poster memiliki dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris, formal dan non-formal. Seperti ketiga contoh dari poster ini adalah contoh dari poster keseimbangan simetris. Bisa kita lihat contoh pada poster yang pertama, yang di sini sebelah kiri, ada antara kanan dan kirinya itu seimbang. Jadi sama-sama ada orangnya. Wajahnya satunya menghadap ke kiri, satunya menghadap ke kanan. Dan di bagian bawah orang-orang ini juga saling berhadapan. Ini menunjukkan bahwa antara ruas kanan dan ruas kiri itu berjumlah sama. Sama-sama berisinya. Kemudian poster yang di tengah ini adalah poster di mana bagian atas dan bagian bawah itu simetris. Bagian atas ada tulisan, bagian bawah juga ada tulisan, yang semua tulisannya itu hampir memenuhi bagian rata kanan dan juga rata kiri. Dan di tengah ada center of interest-nya, satu gambar saja. Kemudian di poster yang ketiga, di sini bisa kita lihat antara kanan dan kirinya itu sama. Jadi tidak ada tulisan lain, meskipun di sini ada sedikit tulisan, akan tetapi itu terisi oleh posisi gestur tubuh dari orang ini yang menghadap ke sana. Jadi seolah-olah ini terlihat seimbang dan simetris. Selanjutnya di sini adalah keseimbangan asimetris. Bisa kita lihat antara ukuran poster yang pertama ini, antara ukuran orang yang ada di sebelah kanan dan orang yang ada di sebelah kiri itu tidak seimbang. Ya, itu tidak seimbang. Bisa kita lihat di sini. Ukuran yang kanan ini lebih besar daripada ukuran yang kiri. Begitu juga dengan poster yang ada di tengah. Di sebelah kiri ada gambar, di sebelah kanan kosong. Kemudian di bagian kanan bawah ada tulisan, tapi di sebelah kiri itu tidak ada tulisan. Ini yang disebut dengan keseimbangan asimetris. Kemudian di bagian yang kanan, paling kanan poster yang ketiga ini, bisa kita lihat gambar hanya ada berada di posisi bagian kanan, sementara bagian kiri tidak ada gambar, dan tulisan ini besar ke kecil. Itu seolah-olah membuat keseimbangan antara gambar yang ada di sini dengan tulisan yang ada di sini.
Oke, selanjutnya alur baca atau movement. Alur baca itu harus jelas, jangan sampai kita fokus di tengah, kemudian membacanya ke atas, membacanya ke bawah, ke kanan, kiri, dan sebagainya. Jadi, kita harus memikirkan bagaimana orang melihat desain poster kita. Yang selanjutnya adalah poster empasis. Poster empasis ini adalah penekanan apa yang harus kita tekankan, apakah huruf, apakah gambarnya saja, atau apa di situ yang harus kita tekankan sebagai titik fokusnya. Misalnya contoh dasarnya adalah dua poster ini. Oke, untuk membuat desain poster, kita sebenarnya membutuhkan beberapa aplikasi desain seperti Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan yang lain-lain. Akan tetapi, kita sekarang bisa membuatnya dengan sangat mudah, bahkan ketika kita hanya menggunakan smartphone saja. Nah, di masa ini kita diuntungkan dengan kemajuan teknologi dan juga semakin banyaknya software digital yang menyediakan template desain, sehingga kita bisa dengan mudah membuat berbagai macam desain. Salah satunya adalah website yang menyediakan jasa desain gratis, yaitu canva.com. Jadi, kalian semua bisa membuat sebuah desain poster dengan menggunakan Canva. Selanjutnya, saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat desain poster menggunakan Canva. Silakan kalian ikuti video saya yang selanjutnya.